Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Gansa Education. Kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K khusus formasi guru PJOK SD dan SMP untuk persiapan tes P3K pada tahap kedua. Kita langsung saja ke pembahasan soal berikut ini. Soal nomor 1. Urutan fase-fase belajar gerak adalah A. Asosiatif otomatisasi kognitif, B. Otomatisasi asosiatif kognitif, C. Kognitif asosiatif otomatisasi, D. Kognitif otomatisasi asosiatif, E. Asosiatif kognitif otomatisasi. Baik, kita masuk terlebih dahulu ke tahapan pembelajaran gerak, yaitu ada 3. Yang pertama tahap kognitif, yang kedua tahap asosiatif, dan yang ketiga tahap otomatisasi. Berarti sudah jelas jawabannya pada soal nomor 1 adalah C. Urutannya kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Kognitif adalah tahap di mana guru memulai mengajarkan suatu keterampilan gerak dengan memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan benar. Ciri-cirinya ditandai oleh siswa untuk keterampilan baru yang paling lambat dan tidak tetap, diawali dengan penerimaan informasi baru dan bagaimana cara melakukan gerakan tersebut. Contohnya, seorang pemula dalam bulu tangkis mampu melakukan pukulan servis yang halus, yakni kok melayang rendah di atas net dan masuk ke dalam petak servis. Namun keterampilan tersebut hanya sekali-kali dapat dilakukannya. Pelaku masih mencari-cari hubungan antara cara melaksanakan dan hasil yang dicapai. Nah, itulah yang disebut dengan tahap gerak kognitif. Selanjutnya memasuki tahap yang kedua, yaitu asosiatif, di mana tahap ini siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Tahap ini juga sering disebut dengan tahap latihan. Ciri-cirinya ditandai oleh siswa dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik gerak yang dipelajarinya, dan juga dilakukan secara bertahap dan konsisten. Contohnya, jika seorang pemula menembakkan bola ke dalam ring pada permainan bola basket, hanya mampu 2-3 tembakan dalam 10 kali percobaan, maka memasuki tahap asosiatif ini, dia akan semakin paham bagaimana cara melakukan tembakan yang tepat sasaran dengan benar. Gerakannya tidak lagi untung-untungan dan akan semakin terpola dan konsisten. Tahap selanjutnya yang ketiga, yaitu otomatisasi, di mana tahap ini siswa sudah dapat melakukan aktivitas secara terampil dan siswa mampu merespon dengan cepat dan tepat apa yang ditugaskan oleh guru. Ciri-cirinya tahapan gerak dengan cara otomatis. Siswa dapat mengerjakan tugas tanpa berpikir lagi terhadap apa yang sedang dan telah dilakukan dengan hasil yang baik dan benar. Siswa akan semakin mahir, yakin dengan keputusannya, dan percaya diri. Contohnya, seorang pemain basket yang mahir akan mampu menembakkan bola secara efektif ke ring basket meskipun dalam keadaan posisi yang sulit. Nah, itulah urutan fase atau tahap-tahap perkembangan kognitif pada anak. Berikutnya contoh soal nomor 2. Menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak. A. Kognitif, B. Asosiatif, C. Otomatisasi, D. Afektif, E. Psikomotorik. Silakan teman-teman untuk mencoba menjawabnya. Berikutnya soal nomor 3. Pembelajaran pada abad ke-21 telah banyak mengalami perubahan. Integrasi internet dan sosial media memberikan perspektif baru
dalam pembelajaran modern. Sementara peran guru hanya membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri secara optimal, sehingga peserta didik diberikan kebebasan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Hal tersebut merupakan teori belajar: A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Baik teman-teman, kita akan mengulang kembali apa itu teori behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik. Sini kita akan membahas rangkumannya saja. Yang pertama, teori behavioristik, yaitu adanya perubahan tingkah laku peserta didik yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ya, behavioristik itu kata kuncinya perubahan tingkah laku dan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian yang kedua, teori kognitivistik. Ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Artinya, setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Kata kuncinya pada teori kognitivistik ini yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, teori konstruktivistik. Ini merupakan terjadinya proses pembentukan struktur kognitif peserta didik secara optimal dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara bebas dan luas. Kata kuncinya yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara bebas dan luas. Yang keempat yaitu teori humanistik, merupakan tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Jika melihat dari penjelasan tersebut, maka soal nomor 3 jawabannya yang tepat adalah C. Konstruktivistik. Kita garis bawahi, di sini ada keterangan peserta didik diberikan kebebasan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Selanjutnya, soal nomor 4. Stimulus merupakan sesuatu apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, dan respon berupa reaksi atau tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Hal tersebut termasuk pada penerapan teori belajar: A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Baik, kita garis bawahi, di dalam soal terdapat kata stimulus dan respon yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Maka jawaban yang tepat adalah A, ya, teori behavioristik. Teori behavioristik ini kata kuncinya yaitu perubahan tingkah laku dan adanya interaksi antara stimulus dan respon yang diberikan oleh guru. Berikutnya soal nomor 5. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Karena setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur pengetahuan yang dimilikinya. Asumsi ini merupakan penerapan teori belajar: A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Kita garis bawahi ada kata pengetahuan dan pengalaman. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Kognitivistik. Ya, teori kognitivistik ini kata kuncinya adalah setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Berikutnya contoh soal nomor 6. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri.
dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif dan aktif dalam belajar. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta merealisasikan dirinya. Aliran tersebut merupakan aplikasi dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Yang perlu digarisbawahi pada soal tersebut adalah terbentuknya manusia yang ideal. Maka jawaban yang tepat adalah D. Teori humanistik. Baik, kita ulang kembali. Teori humanistik merupakan tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Selanjutnya, soal nomor 7. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Teori ini dikemukakan oleh A. Jerome Bruner, B. Jean Piaget, C. Benjamin Samuel Bloom, D. David Caldwell, E. Galloway. Baik, saya rasa teman-teman sudah tahu tentang teori kognitif ini yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Berarti sepakat ya, jawabannya B. Jean Piaget merupakan tokoh perkembangan kognitif terkemuka. Beliau mengatakan bahwa perkembangan kognitif anak sesuai dengan umur atau usianya. Soal nomor 8. Benjamin Samuel Bloom menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai individu sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar. Tujuan belajar tersebut dirangkum dalam 3 kawasan yang biasa disebut dengan istilah taksonomi Bloom. Ketiga kawasan tersebut adalah A. Enaktif, ikonik, simbolik, B. Asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, C. Kognitif, afektif, psikomotorik, D. Sensorik, motorik, konkret, E. Induktif, deduktif, aktif. Baik Bapak Ibu, karena di dalam soal ini terdapat istilah taksonomi Bloom, ini merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sahabat semua dalam dunia pendidikan. Sepakat ya, jawabannya yang C. Kognitif, afektif, psikomotorik. Berikutnya soal nomor 9. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Jika seorang anak telah mampu mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda dan memahami hubungannya, serta mampu untuk mempertahankan ingatannya seperti ukuran, panjang, luas, jumlah, dan sudah bisa mengurutkannya, maka anak tersebut sudah memasuki tahap A. Sensori motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, E. Psikomotorik. Kita garis bawahi di dalam soal bahwa si anak sudah mampu mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda. Dan juga anak sudah mampu mempertahankan ingatannya seperti ukuran, panjang, luas, dan jumlah. Dan juga bisa mengurutkannya. Artinya anak sudah mengetahui benda-benda yang konkret. Maka jawaban yang tepat adalah C. Operasional konkret. Baiklah, kita bahas bersama. Di sini saya sudah membuat tabel tahapan perkembangan kognitif anak. Tahapan yang pertama yaitu tahap sensori motorik dengan usia 0 sampai 2 tahun. Karakteristik, anak mampu mengkoordinasikan kenyataan dengan motoriknya. Kemampuan bahasa mulai muncul. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional.
dengan usia antara 2 sampai 7 tahun. Karakteristik sebagai berikut: egosentris, meningkatkan aktivitas simbolik, mulai melakukan representasi dengan kemampuan bahasa, egocentric speak, dan sosialisasi speak. Kemudian yang ketiga yaitu tahap operasional konkret antara usia 7 sampai 12 tahun dengan karakteristik sebagai berikut: reversibility, conservation, seration, dan classification. Kemudian kemampuan bahasa, anak sudah mampu memahami bahasa verbal dan juga anak mampu memahami hal-hal yang konkret. Dan tahap yang keempat yaitu operasional formal, usia antara 12 tahun sampai dewasa. Dengan karakteristik sebagai berikut: anak sudah mampu berpikir abstrak, mampu membayangkan peran orang dewasa, dan mampu melakukan self-reflection, mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan kemampuan bahasa lebih berkembang dan dapat mengapresiasikan ide-idenya yang lebih berkembang dan cemerlang. Selanjutnya soal nomor 10. Menurut Gallahue, berdasarkan konsep perkembangan anak mempunyai 4 fase perkembangan, yakni tahap perkembangan, tahap gerakan refleksif, tahap gerakan kasar, tahap gerakan dasar, dan tahap gerakan khusus. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan di Indonesia, maka anak usia kelas 6 SD sudah memasuki fase A. Tahap pengenalan, B. Tahap dasar, C. Tahap matang, D. Tahap transisi, E. Tahap aplikasi. Baik, dalam soal ditanyakan anak usia kelas 6 SD, artinya usia kelas 6 SD rata-rata usia 11 sampai 12 tahun. Ini sudah memasuki fase, jawabannya adalah E ya, fase tahap aplikasi. Kita perhatikan pada tabel tersebut hubungan antara tahap perkembangan gerak dengan tingkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama usia 2 sampai 3 tahun. Tahap perkembangan gerak di sini terdapat 3 bagian ya, dalam satu tahap dasar. Yang pertama tahap pengenalan atau tingkat pendidikan rata-rata prasekolah. Kemudian usia 3 sampai 5 tahun yaitu tahap dasar, masih gerak dasar. Tingkat pendidikannya rata-rata usia pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak. Kemudian usia 6 sampai 7 tahun disebut dengan tahap matang, masih dalam tahap gerak dasar. Tingkatan pendidikannya antara kelas 1 sampai kelas 2 SD. Kemudian yang berikutnya adalah usia 7 sampai 10 tahun. Itu merupakan tahap transisi. Nah, ini masuk ke dalam tahap gerak spesialisasi atau tahap gerak khusus. Ini tingkat pendidikannya antara kelas 3 sampai dengan kelas 5 SD. Kemudian usia 11 sampai 13 tahun. Nah, ini disebut dengan tahap aplikasi, masih dalam tahap gerak spesialis atau tahap gerak khusus. Tingkat pendidikan antara kelas 6 memasuki kelas 7, 8 SMP. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu 14 tahun lebih. Ini termasuk pada tahap pemanfaatan jangka panjang, masih dalam tahap gerak spesialis atau tahap khusus. Tingkat pendidikannya antara kelas 9 SMP sampai dengan SMA. Baiklah Bapak Ibu sahabat semuanya, sampai di sini dulu pembahasan soal P3K Guru PJOK. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan soalnya mirip, minimal ya polanya sama dan keluar pada tahap kedua. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu sahabat semua diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan tes P3K pada tahap kedua dengan hasil yang memuaskan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.